Halo para siswa kelas 7 dan para Bapak Ibu guru agama sekalian. Perkenalkan, saya Bapak Bimo Setio Utomo. Saya dari SMP Sincung, Surabaya. Nah, senang sekali saya bisa menyapa para Bapak Ibu guru agama sekalian dan para siswa kelas 7 yang sudah hadir hari ini. Nah, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti acara kita yang spesial, yaitu acara Pondok Kasih untuk SMP se-Surabaya. Nah, Pondok Kasih kita kali ini sangat spesial sekali karena beberapa waktu ke depan kita akan bersama-sama memperingati tentang Paskah. Nah, kalau kita berbicara Paskah, pasti yang ada di pikiran kita adalah tentang pengorbanan Yesus, tentang penderitaan Yesus, tentang kebangkitan Yesus, atau tentang penebusan dosa yang dilakukan Yesus. Nah, itu semua benar semua. Oleh sebab itu, tema Pondok Kasih kita hari ini berhubungan juga dengan Paskah. Hari ini kita akan sama-sama belajar dalam Pondok Kasih ini tentang tema makna penderitaan Kristus. Sudah siap kita belajar tentang makna penderitaan Kristus? Nah, saya yakin anak-anak kelas 7 sudah siap semua. Oleh karena itu, saya akan mengundang kita semua untuk bersatu hati dalam doa. Kita konsentrasi sebelum mulai acara, kita akan bersama-sama bersatu hati dalam berdoa dulu. Oke, mari kita akan bersama-sama berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan sudah kumpulkan para Bapak Ibu guru agama dan para siswa kelas 7 di tempat ini. Kami bersatu hati akan bersama-sama mengikuti acara Pondok Kasih. Tuhan berkati hati kami, Tuhan berkati pikiran kami, supaya kami bisa konsentrasi, supaya kami bisa sama-sama belajar tentang makna penderitaan Kristus. Tuhan, harapan kami melalui acara Pondok Kasih ini, kami bisa semakin mencintai Yesus. Kami bisa menghargai pengorbanan Yesus. Tuhan, urapi kami semua. Kami siap sama-sama belajar. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mengikuti acara Pondok Kasih ini. Amin. Nah, para siswa kelas 7, selamat mengikuti acara Pondok Kasih. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan terlebih dahulu. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
Anak-anak yang terkasih, tiba saatnya kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama belajar tentang makna penderitaan Kristus. Sebelum kita belajar dan mendengarkan firman Tuhan, saya akan mengajak kita semua untuk sama-sama kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih. Hari ini kami akan bersama-sama belajar tentang makna penderitaan Kristus. Tuhan tolong urapi kami semua siswa kelas 7. Tuhan tolong jamah hati kami, supaya ketika kami mengikuti acara Pondok Kasih ini, ketika kami mendengarkan firman Tuhan, di dalam hati kami tumbuh iman yang kuat. Di dalam hati kami tumbuh kepercayaan yang kuat, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Yesus itu yang sudah mati, disalib, dan bangkit naik ke surga, itu Yesus yang sama yang mengasihi kami semua. Tuhan tolong, kami mau konsentrasi, kami mau duduk diam untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak kelas 7, kita akan masuk ke firman Tuhan. Seperti yang sudah diberitahu di awal tadi, bahwa firman Tuhan untuk kita hari ini, temanya adalah tentang makna penderitaan Kristus. Nah, hari ini saya ingin kita semua belajar tentang dua hal penting, anak-anak. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah apa saja jenis penderitaan yang Yesus alami ketika dia disalib. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu jenis penderitaan yang Yesus alami di kayu salib, yang kedua, kita akan belajar apa makna penderitaan Yesus di kayu salib untuk kita di zaman sekarang ini. Nah, dari dua hal ini kita belajar, diharapkan kita nanti akan memiliki semangat untuk mengasihi Yesus lebih dalam lagi. Amin. Nah, kita akan belajar yang pertama dulu tadi, yaitu tentang apa saja penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib. Nah, sebelum itu kita harus berpikir dulu, ada satu pertanyaan penting untuk anak-anak kelas 7. Pertanyaannya adalah, mengapa Yesus harus disalib? Ini pertanyaan penting, anak-anak. Mengapa Yesus harus disalib? Nah, saya yakin anak-anak kelas 7 pasti sudah punya jawaban di pikirannya masing-masing. Nah, kita akan melihat jawaban menurut Alkitab dulu. Nah, saya ingin kita membuka sebuah ayat penting. Dari ayat ini nanti kita akan tahu kenapa Yesus harus disalib. Ayat yang pertama kita akan buka di Roma pasal 6. Roma pasal 6 ayat yang ke-23. Roma pasal 6 ayat yang ke-23, firman Tuhan mengatakan, sebab upah dosa ialah maut. Nah, anak-anak kelas 7, di sini dikatakan semua orang yang melakukan dosa atau setiap orang yang melakukan dosa pasti mendapatkan sebuah upah. Upahnya adalah maut. Upah itu apa sih? Upah itu adalah bayaran. Misalnya, kalau kita nanti sudah dewasa, kita bekerja, kita dapat upah. Upahnya apa? Nah, dapat uang, dapat gaji kalau kita sudah bekerja. Nah, ayat ini tadi mengajarkan pada kita, orang kalau melakukan dosa atau orang kalau berbuat dosa, dia juga mendapatkan bayaran, dapat upah. Bayarannya bukan uang, tapi bayarannya adalah maut atau kematian. Wah, ini sesuatu yang menakutkan anak-anak kelas 7, tapi sekaligus membuat kita berpikir, loh Pak Bimo, berarti kita semua nanti dapat maut dong, dapat kematian dong. Karena kan kita semua berdosa, Pak. Nah, benar. Semua manusia berdosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Coba Pak Bimo tanya ke anak-anak kelas 7. Siapa yang hadir di sini, yang menonton video ini, hari ini belum berdosa sama sekali? Ada? Siapa di sini yang belum berdosa sama sekali? Nah, saya nggak tahu, mungkin ada yang di dalam hatinya sedang berpikir, aduh aku tadi pagi
sudah melakukan dosa apa ya? Aku tadi berangkat ke tempat ini di sekolah sudah berdosa apa ya? Nah, mungkin kita berpikir. Atau mungkin ada yang mengatakan, Pak, saya belum berdosa pagi ini, Pak, saya masih aman. Oke, nggak apa-apa. Tapi bagaimana dengan besok? Apakah kita berdosa? Bagaimana dengan besok lusa? Minggu depan, bulan depan, atau 1 tahun ke depan? Bisakah kita tidak berdosa? Rasanya nggak bisa. Setiap hari kita pasti melakukan dosa. Kita saja belum melakukan apapun, atau di pikiran kita masih berpikir yang jahat, berpikir yang buruk, padahal belum dilakukan, itu sudah berdosa. Misalnya, saya kasih contoh. Ketika kita mau ejek teman kita, nah mengejek teman kan berdosa, tetapi itu belum kita lakukan loh, masih di pikiran kita. Nanti, ini ketika di rumah ya, kita berpikir, nanti sampai sekolah aku ketika bertemu temanku yang namanya A, saya mau mengejek dia. Nah ini kan belum dilakukan, masih di pikiran. Nah itu kata Alkitab, ketika sesuatu itu yang buruk belum kamu lakukan, tapi sudah kamu pikirkan dalam pikiran dan hatimu, itu sudah berdosa. Padahal belum dilakukan loh ya. Nah kalau gitu anak-anak kelas 7 berarti kita semua ini, semua manusia pasti melakukan dosa. Semua manusia pasti pernah berdosa. Dan semua manusia tidak ada yang kebal dari dosa. Semua bisa melakukan dosa. Nah kalau dari Roma 6 ayat 23 tadi, berarti semua manusia ini sebetulnya akan mengalami yang namanya maut, mengalami yang namanya kematian kekal, mengalami yang namanya neraka. Sebetulnya itu yang nanti akan kita dapatkan. Nah tapi anak-anak, ada kabar baik. Kabar baiknya adalah inilah alasan kenapa Yesus itu mau disalib untuk kita. Alasannya, mari kita baca Alkitab kita sama-sama di Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia atau Yesus telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Nah, anak-anak kelas 7, Filipi pasal 2 ayat ke-8 memberitahu kita semua bahwa meskipun kita ini berdosa, tetapi ada satu kabar baik. Kabar baiknya adalah dengan ketaatan Yesus yang sampai mati di kayu salib, itu mempunyai sebuah tujuan yang sangat luar biasa. Tujuannya apa? Untuk menyelamatkan kita semua. Berarti pertanyaan pertama tadi sudah terjawab ya. Mengapa Tuhan Yesus harus disalib? Jawabannya adalah untuk menyelamatkan kita semua. Kita semua yang harusnya masuk dalam maut, kita semua yang harusnya masuk dalam kematian kekal, kita semua yang harusnya masuk neraka, tapi karena kematian Yesus, penderitaan Yesus di kayu salib, kita semua menjadi selamat. Amin. Amin. Nah, yang kedua anak-anak, ketika kita belajar tentang salib, saya mau memberitahu dulu pada anak-anak kelas 7 bahwa sebetulnya hukuman salib ini adalah bentuk hukuman yang sudah sangat kuno sekali, sudah sangat lama sekali. Jadi sebetulnya menurut catatan sejarah, salib itu adalah sebuah hukuman yang berasal dari negara Persia. Mana ya negara Persia itu? Sekarang sudah nggak ada negara Persia. Sekarang negara Persia itu berubah nama menjadi negara Iran. Jadi sebetulnya hukuman salib itu sudah ada sejak zaman dulu dan dilakukan oleh bangsa Persia atau bangsa Iran. Nah, tetapi di zaman Tuhan Yesus, hukuman salib ini ditiru oleh bangsa Romawi. Jadi orang-orang Romawi yang datang ke Israel itu di Alkitab kita diceritakan ketika dia menghukum orang-orang Israel, dia menggunakan hukuman salib. Nah, hukuman salib ini sangat mengerikan sekali anak-anak kelas 7. Jadi hukuman salib ini
tidak dilakukan untuk sembarangan orang, tetapi orang-orang Romawi melakukan hukuman salib ini hanya untuk penjahat-penjahat tertentu saja. Misalnya yang pertama, hukuman salib dilakukan oleh orang Romawi untuk menghukum para pengkhianat, untuk menghukum tentara, tawanan. Karena pada waktu itu mereka kan sedang berperang melawan bangsa-bangsa lain. Nah, bangsa-bangsa lain yang berhasil dikalahkan akan ditangkap dan dijadikan tawanan perang. Nah, itu biasanya mereka juga akan disalib. Terus, hukuman salib ini juga dilakukan untuk para budak yang melakukan kejahatan. Dan tentu saja juga dilakukan untuk para penjahat-penjahat yang terburuk atau penjahat-penjahat yang melakukan kesalahan yang begitu berat. Itu biasanya oleh pemerintah Romawi akan dilakukan hukuman salib. Nah, apa kata Alkitab tentang salib? Mari kita buka Alkitab kita di Galatia pasal 3 ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, anak-anak kelas 7, orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu percaya kalau sampai ada bangsanya atau sampai ada orang atau warga negara Israel itu sampai dihukum salib, itu mereka menganggap orang itu terkutuk sekali. Kenapa? Karena seperti yang kita bahas tadi, salib ini dilakukan untuk para penjahat-penjahat yang kejahatannya sudah sangat luar biasa sekali. Kejahatan-kejahatan yang buruk sekali. Kejahatan-kejahatan yang memalukan sekali. Sehingga bagi orang Yahudi, orang yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Berarti, teman-teman sekalian, siswa kelas 7, ketika Yesus di kayu salib, ketika dia disalib menderita, Yesus itu merasakan dirinya sebagai seorang yang dianggap sebagai seorang penjahat. Tapi kita sama-sama tahu, Yesus tidak melakukan kesalahan. Tetapi oleh orang-orang Romawi, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Israel, Yesus dianggap penjahat yang terkutuk. Yesus dianggap oleh mereka sebagai penjahat yang melakukan kejahatan yang sangat besar. Padahal Yesus tidak melakukan apa-apa. Nah, apa saja yang dialami Yesus ketika dia disalib? Apa saja jenis penderitaan yang dialami Yesus ketika dia disalib? Nah, anak-anak kelas 7, kita akan melihat gambar ini. Ini adalah gambar sebuah cambuk. Ketika kita membaca Alkitab, anak-anak, kita sama-sama tahu bahwa ketika Yesus disalib, sebelum itu Yesus dicambuk dulu oleh para tentara Romawi. Ada satu ayat Alkitab, mari kita baca di Ulangan pasal 25, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Ulangan pasal 25, ayat yang kedua sampai yang ketiga. Maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang memukuli dia di depannya dengan sejumlah dera. Dera itu cambuk, anak-anak. Setimpal dengan kesalahannya. 40 kali orang itu harus dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Nah, anak-anak kelas 7 di ayat ini diajarkan bahwa ketika ada orang yang bersalah, ini aturan perjanjian lama ya, aturan Alkitab, ketika ada orang yang bersalah dan seorang hakim sudah memutuskan bahwa orang itu bersalah, maka orang itu disuruh bertiarap. Ya, jadi disuruh untuk merebahkan dirinya, kemudian orang-orang itu akan memukul dia dengan dera atau cambuk ya. Dipukul bukan berarti pakai tangan ya, tapi dengan cambuk tadi, dihantam pakai cambuk. Dicambuk itu punggungnya. Berapa kali? Kalau menurut Alkitab tadi dikatakan 40 kali, nggak boleh lebih. Nah, nanti kalau anak-anak kelas 7 membaca ceritanya Rasul Paulus di Perjanjian Baru, Rasul Paulus itu juga pernah dicambuk ketika dia memberitakan Injil. Ada orang yang tidak suka dengan Rasul Paulus
ketika Rasul Paulus memberitakan Injil, Rasul Paulus dicambuk 39 kali. Jadi menurut aturan orang Israel, kalau ada orang yang bersalah, kira-kira dia akan dicambuk sebanyak 39 atau 40 kali. Nah, cambuk yang digunakan seperti yang digambar yang kita lihat tadi ya. Jadi kalau kita lihat gambar cambuk ini, anak-anak kelas 7, ada sebuah tongkat dari kayu yang sangat kokoh. Kemudian di ujungnya itu ada tali-tali yang sangat panjang, bercabang-cabang. Dan di ujung tali itu ada bola-bola besi. Ada bola-bola besi yang kalau kita lihat di ujung bola-bola itu seperti ada duri-duri yang sangat tajam sekali. Ini bentuk cambuk yang digunakan untuk menghukum orang-orang yang akan disalib pada zaman dulu. Nah, itu dicambukkan kepada Yesus kurang lebih 39 atau 40 kali. Nah, ini ada gambarnya anak-anak. Ini ketika para penjahat yang akan dihukum cambuk, dia akan diikat di sebuah tiang kayu, kemudian pakaiannya dilepasin, jadi hanya terlihat punggungnya saja. Dia menempel pada kayu tadi, harus bertiarap di kayu seperti ayat yang kita baca tadi. Kemudian kalau kita lihat di situ ada para pasukan yang akan mencambuk punggung dari orang itu. Nah, anak-anak kelas 7, Yesus pun mengalami hal yang seperti ini. Dicambuk di punggungnya, kalau kita lihat di gambar itu, bagian kiri, bagian kanan dari punggung, dari atas punggung sampai bawah punggung terkena cambuk semua. Dan ingat anak-anak, cambuk yang kita lihat tadi itu ujungnya ada bola-bola berduri, sehingga itu kalau itu dicambukkan ke kulit manusia, maka itu akan menancap anak-anak, akan menancap ke kulit. Dan ketika cambuknya itu ditarik, maka kulitnya juga akan ikut terkelupas. Betapa mengerikannya hukuman cambuk ini. Sehingga biasanya anak-anak, orang yang terkena hukuman cambuk ini kulitnya sudah hancur, penuh luka-luka, darah punggungnya sudah hancur, mengalami kehilangan darah yang begitu banyak sekali. Ini masih belum disalib ya, ini masih tahap awal anak-anak, masih hukuman cambuk. Dan Yesus menurut Alkitab mengalami hal seperti ini. Tubuhnya hancur, penuh darah, tubuhnya terkoyak, terkena hukuman cambuk tadi. Untuk siapa? Untuk kita, untuk menyelamatkan kita. Nah, setelah dicambuk anak-anak tidak berhenti sampai situ. Kalau kita melihat di Alkitab, maka setelah tubuhnya Yesus itu hancur, dicambuk, masih ada satu lagi anak-anak. Di kepala Yesus kita sama-sama tahu para tentara Romawi itu memberikan mahkota duri untuk Yesus. Nah, mahkota duri ini adalah dari ranting yang berduri, dianyam membentuk lingkaran yang nantinya akan ditaruh di kepala Yesus. Nah, anak-anak, mahkota duri ini diameternya, lingkarannya itu lebih kecil dibandingkan kepalanya Yesus. Kenapa anak-anak kok lebih kecil? Biasanya kan kita kalau pakai topi atau beli topi kan yang pas dengan kepala kita. Kalau kekecilan kan tidak bisa dipakai anak-anak. Nah, orang-orang Romawi itu punya tujuan membentuk mahkota yang sangat kecil diameternya, itu ketika diletakkan di kepala Yesus, maka tentara Romawi itu akan memukul mahkota duri itu sehingga menancap di kepala Yesus, supaya tidak jatuh anak-anak mahkota durinya. Jadi bayangkan mahkota duri yang diameternya lebih kecil itu menusuk ke bagian kepala Yesus yang duri-durinya sangat tajam itu. Kita sudah bisa membayangkan kepala Yesus tentu banyak darah. Kepala Yesus banyak tersayat, banyak sobek terkena mahkota duri itu karena dipukul supaya menancap dan tidak terlepas. Bayangkan anak-anak kelas 7, tubuh Yesus tadi dicambuk sudah hancur tidak karu-karuan. Sekarang kepalanya pun juga terkena mahkota duri.
Sudah banyak sekali darah yang hilang dari tubuh Yesus. Apakah ini cukup? Ternyata tidak, anak-anak. Kalau kita lihat peristiwa selanjutnya, menurut Alkitab, Yesus itu ketika sudah lelah, tubuhnya sudah penuh luka, sudah mengeluarkan banyak darah, tentara Romawi itu tetap menyuruh Yesus untuk memikul atau mengangkat kayu salibnya. Kayu salib yang diangkat Yesus itu menurut sejarah, menurut penelitian kira-kira beratnya 50 sampai 70 kg. Dan itu diangkat dari tempatnya Pontius Pilatus menuju ke Bukit Golgota. Bayangkan anak-anak kelas 7, dengan kondisi tubuh Yesus yang terluka parah, dia harus mengangkat beban sekitar 50-70 kg. Menuju kemana? Bukit Golgota. Anak-anak, kita harus tahu yang namanya bukit jalannya naik atau turun. Yang namanya bukit jalannya itu pasti naik menuju ke dataran tinggi. Bayangkan kalau kita membawa beban yang berat, benda yang berat, kalau jalannya turun enak anak-anak. Tapi ini bebannya sudah berat, tubuh kita penuh luka, dan jalannya harus naik. Betapa susahnya Yesus, betapa menderitanya Yesus. Dan ini jaraknya cukup jauh anak-anak, sekitar 1 km jalan kaki ini, mengangkat benda yang berat, tubuhnya penuh luka, harus berjalan 1 km. Makanya kalau kita melihat di film ya, di film tentang penderitaan Yesus atau penyaliban Yesus, dan ini juga diceritakan di Alkitab, sepanjang Yesus itu membawa kayu salib, itu ditonton sama banyak orang, dan tentara Romawi itu sengaja, ini Romawi itu memang jahat sekali pada waktu itu, mereka sengaja memilih rute yang jauh gitu, yang seharusnya dari sini ke sana itu dekat, tapi sengaja diputer-puterin. Kenapa? Supaya bisa dilihat sama banyak orang, dipermalukan sama banyak orang yang melihat itu. Jadi ketika Yesus membawa kayu salibnya itu, kita membayangkan banyak orang yang mengejek Yesus, banyak orang yang menghina Yesus, banyak orang yang mungkin meludahi Yesus, banyak orang yang mungkin menendang Yesus, banyak orang yang mungkin juga memukul Yesus. Bayangkan itu anak-anak, dengan tubuh yang sudah hancur, dengan fisik yang sudah lelah sekali, dengan darah yang sudah terkuras habis, Yesus masih harus memikul kayu salib. Dan semua orang yang melihat, tidak ada yang membantu, tidak ada yang peduli. Semua menghina Yesus, mengejek Yesus, mengolok-olok Yesus. Apakah cukup sampai di situ? Tidak anak-anak. Ketika Yesus sudah sampai di Bukit Golgota, mulailah hukuman salib ini dilakukan. Bagian yang pertama adalah tangan Yesus dipaku. Anak-anak kalau melihat di gambar, ini adalah paku yang digunakan untuk menyalib Tuhan Yesus. Itu pakunya memiliki panjang sekitar 13 sampai 18 cm. 13 sampai 18 cm dari tinggi paku itu menunjukkan paku itu paku yang sangat kuat, paku yang sangat kokoh. Karena apa? Karena paku itu nantinya akan digunakan untuk menggantung tubuh manusia yang bebannya berat. Jadi dibutuhkan paku yang sangat kuat anak-anak. Dan paku itu menusuk ke dalam nadi dari Tuhan Yesus. Dan itu mengenai bagian-bagian vital di dalam nadi Tuhan Yesus. Bukan hanya itu saja anak-anak, bukan hanya tangan, tetapi juga kaki Yesus anak-anak. Ketika kaki Yesus itu ditumpukkan satu dengan yang lain, dua kaki, dua telapak kakinya, itu paku yang sama juga ditancapkan di situ, dipaku di situ. Sehingga kita bisa membayangkan paku yang begitu panjang tadi itu menusuk ke dalam kaki Yesus dua-duanya anak-anak. Kita bisa membayangkan dari kaki, dari tangan tadi betul-betul semuanya tertusuk paku dan tergantung di kayu salib. Tidak hanya itu, kita melihat di sini ini adalah gambaran
ketika Yesus disalib, anak-anak, orang Romawi itu kalau kita melihat di gambar ini sengaja. Jadi tadi saya mengatakan bahwa orang Romawi itu memang jahat, dan kita bisa melihat di gambar ini ketika kaki Yesus itu dipaku, anak-anak, itu sengaja kakinya tidak diluruskan. Jadi bagian lutut kalau anak-anak melihat itu tidak diluruskan, tapi sengaja ditekuk ya, ditekuk, tidak diluruskan. Mungkin ini sekitar 45 derajat ditekuk itu, tidak diluruskan. Kenapa? Nah, inilah jahatnya orang Romawi, anak-anak, yang seperti saya bilang tadi, dengan kondisi tangan Yesus yang terpaku di kayu salib dan kakinya sedikit ditekuk tadi, anak-anak, itu akan membuat Yesus kesulitan untuk bernafas. Jadi seperti yang digambar tadi, kita melihat tangan Yesus di atas. Untuk bernafas, Yesus itu harus sedikit mengangkat tubuhnya seperti ini. Begitu, anak-anak. Jadi untuk bernafas itu harus mengangkat tubuhnya, mengangkat kakinya. Dan itu posisi yang sangat sulit sekali, posisi yang sangat menyakitkan sekali, posisi yang sangat menderita sekali. Ketika tangannya terpaku, kakinya terpaku, dia harus mengangkat tubuhnya hanya untuk satu hembusan nafas, hanya untuk satu tarikan nafas. Jadi satu tarikan nafas Yesus itu adalah penderitaan yang sangat luar biasa. Dan Yesus di kayu salib itu selama beberapa jam, anak-anak. Selama beberapa jam. Bayangkan 1 detik nafas saja itu susah. Apalagi beberapa jam. Pasti menderita sangat luar biasa, anak-anak. Dan itu dilakukan Tuhan Yesus. Untuk siapa? Untuk kita semua. Untuk anak-anak semua. Makanya anak-anak, jangan pernah meremehkan pengorbanan Yesus yang luar biasa. Yesus melakukan itu, melakukan semua penderitaan itu hanya untuk kalian dan saya. Nah, anak-anak, setelah kita mengetahui, jadi tadi kita sudah belajar apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam penderitaannya. Nah, sekarang kita akan belajar, anak-anak, yang kedua, apa makna penderitaan Yesus? Apa makna penderitaan Yesus untuk kita di zaman sekarang? Tadi kan kita sudah belajar jenis-jenis penderitaannya apa saja. Nah, sekarang kita akan belajar maknanya untuk kita di zaman sekarang apa. Nah, mari kita baca Alkitab kita di 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 sampai ke-24. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 sampai 24. Firman Tuhan mengatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ayat 23, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, dari 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 24 ini kita akan belajar mengenai makna penderitaan Kristus. Nah, kuncinya ada di ayat 21, anak-anak kelas 7. Di ayat 21 dikatakan, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, apa yang dilakukan Kristus, penderitaannya di kayu salib, di ayat 21 ini dikatakan bahwa itu adalah teladan bagi kita. Apa itu teladan? Teladan itu adalah contoh yang baik yang bisa kita tiru. Itu teladan. Loh Pak, masa kita harus meneladani Yesus, kita disalib, kita menderita, dicambuk, disiksa? Bukan itu teman-teman sekalian. Kita di dunia ini penderitaannya berbeda dengan Yesus.
Kita ketika sakit, kita mengatakan diri kita menderita. Kita ketika mendapatkan nilai jelek, kita mengatakan diri kita menderita. Kita ketika diejek oleh teman kita mengatakan diri kita menderita. Kita ketika dimarahi orang tua, kita mengatakan diri kita menderita. Jadi penderitaan versi kita dengan penderitaan versi Yesus tentu berbeda. Nah, lalu apa yang diteladani? Yang diteladani adalah sikap di dalam meresponi penderitaan. Ini yang harus kita teladani. Dan di ayat 21 tadi dikatakan bahwa supaya kita mengikuti jejak Yesus. Jejak Yesus. Nah, kata jejak Yesus itu dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu pakai kata hupogramon. Hupogramon itu seperti ini anak-anak kelas 7. Saya kasih contoh dulu waktu kita belajar menulis, waktu kita TK, gimana cara kita belajar menulis huruf? Nah, saya masih ingat ketika dulu saya TK, saya belajar menulis huruf, orang tua saya membelikan sebuah buku. Di dalam buku itu ada titik-titik kecil yang dimana kalau kita hubungkan titik-titik itu akan membentuk sebuah huruf. Nah, dulu saya belajarnya seperti itu. Jadi ada huruf A, itu ada titik-titik yang kalau kita sambungkan pakai pensil maka akan membentuk huruf A. Kemudian di sebelahnya ada titik-titik lagi yang kalau kita sambungkan akan membentuk huruf B. Nah, titik-titik itu adalah latihan bagi kita supaya kita bisa belajar menulis alfabet. Nah, dulu mungkin sekolah minggu kita juga pernah, guru sekolah minggu kita memberikan kertas isinya sebuah gambar, kemudian kakak-kakak sekolah minggu mengatakan, ayo gambar Bahteranu. Wah, kita bingung bagaimana cara menggambar Bahteranu. Tetapi di kertas itu kakak-kakak sekolah minggu mungkin memberikan titik-titik yang berbentuk kapal, di mana kalau kita sambungkan titik-titik itu pakai pensil, maka dari titik-titik itu akan membentuk sebuah kapal. Nah, hupogramon atau mengikuti jejak itu seperti kita menyambungkan titik-titik itu, anak-anak kelas 7. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu sudah meninggalkan titik-titik buat kita. Tapi masalahnya adalah kita mau menyambungkan titik-titik itu atau tidak. Kita mau mengikuti jejak Yesus atau tidak. Nah, ini yang tentu susah anak-anak kelas 7. Nah, tapi dari sini kita akan sama-sama belajar, loh, Pak, apa yang terus kita teladani dari penderitaan Yesus? Nah, ini kita akan belajar ada 3 hal dari penderitaan Yesus yang maknanya bisa kita teladani di zaman sekarang. Yang pertama adalah ada di ayat yang ke-22, anak-anak. Nah, di ayat 22 firman Tuhan mengatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Nah, hal pertama yang kita bisa pelajari mengenai makna penderitaan Kristus yang bisa kita teladani di zaman sekarang adalah belajar meresponi penderitaan tanpa kesalahan. Sekali lagi, yang pertama adalah belajar meresponi penderitaan tanpa kesalahan. Yesus memang menderita, Yesus memang disalib, tapi ayat 22 mengajarkan pada kita, ia sebetulnya tidak berdosa, bahkan di dalam mulutnya tidak ada ucapan yang menipu. Nah, anak-anak kelas 7 seringkali ketika orang-orang di zaman sekarang, ketika dia menderita, itu justru dia mencoba untuk melakukan kesalahan. Misalnya, saya kasih contoh, ketika ada orang menderita, dia selalu mencari alasan untuk menyalahkan orang lain. Ketika dia menderita, dia biasanya meluapkan emosinya berlebihan. Ketika dia menderita, dia mungkin melampiaskan emosinya pada orang lain dengan memukul orang lain. Atau ketika menderita, banyak orang di zaman sekarang meresponinya dengan berbohong, membela dirinya. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, ketika dia makan buah yang dilarang Tuhan, kemudian Tuhan tahu itu, si Hawa menyalahkan siapa? Ular. Si Adam menyalahkan Hawa. Jadi
Adam dan Hawa meresponinya dengan cara apa? Berbohong, mencoba melemparkan kesalahannya pada orang lain. Nah, Yesus ketika dia menderita, dia tidak melemparkan kesalahan pada orang lain. Dia menerima penderitaan itu dengan sabar. Nah, ini pelajaran pertama. Bisakah kita, anak-anak kelas 7, ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesulitan, posisi hati kita itu tetap benar di hadapan Tuhan. Kita tidak melakukan kesalahan. Hati-hati anak-anak kelas 7, ketika kita mengalami masalah, ketika kita mengalami kesulitan, kita meresponinya dengan salah. Hati-hati. Banyak sekarang anak-anak SMP zaman sekarang itu ketika mengalami kesulitan sedikit, itu kadang mengucapkan kata-kata kotor. Ketika dia jatuh misalnya, dia mengucapkan kata-kata kotor. Ketika dia didorong sama temannya, diejek sama temannya, bagi dia itu penderitaan, tetapi dia meresponinya dengan salah. Apa? Mengucapkan kata-kata yang kotor. Nah, ini hati-hati. Ayat ini, ayat 22 mengajarkan pada kita teladan dari Tuhan Yesus. Saat dia menderita, dia tidak melakukan kesalahan. Anak-anak kelas 7, saat kita mengalami penderitaan, coba belajar, coba meneladani jejak Tuhan Yesus. Saat kita menderita, sabar aja. Saat kita menderita, kita coba meresponinya dengan baik. Jangan melakukan kesalahan, jangan berbohong, jangan dendam, jangan meluapkan emosi berlebihan, jangan menyakiti orang lain. Terima kesulitan itu, terima penderitaan itu sambil kita berdoa sama Tuhan. Doakan teman-temanmu yang mungkin mengejek kamu. Doakan orang-orang yang mungkin membenci kamu. Doakan kalau kamu ada masalah supaya masalahmu itu cepat selesai. Jadi di sini kita harus meresponi penderitaan itu dengan baik tanpa kesalahan. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman kelas 7, kita akan baca di ayat 23. Ayat 23 firman Tuhan mengatakan, ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Nah, anak-anak kelas 7, makna penderitaan Kristus yang kedua yang bisa kita teladani adalah belajar menderita dengan sabar. Belajar menderita dengan sabar. Saya percaya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak menderita. Ketika kita lahir, kita sudah menangis kan? Itu bukti kita menderita. Ketika kita lahir, kita menangis. Belum lagi ketika kita hidup, kita mengalami yang namanya sakit, yang mengalami nilai jelek, yang mengalami bertengkar dengan teman, yang mengalami permasalahan di keluarga, kita mengalami semua penderitaan. Nah, tapi di ayat 23 ini, Tuhan Yesus mengajarkan pada kita, ketika kita menderita, kita diminta belajar untuk sabar. Ini yang susah sekali teman-teman kelas 7. Sabar itu adalah sebuah ilmu yang sulit untuk dipelajari. Sangat sulit untuk dipelajari. Kenapa? Di sini di ayat 23 dikatakan, ketika Yesus itu dicaci maki, diejek, Dia tidak membalas dengan caci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Siapa yang pernah dicaci maki? Siapa yang pernah diejek? Mungkin kita semua pernah dicaci maki, kita pernah diejek. Tapi bisakah kita sabar kepada orang yang mengejek kita? Mungkin ada yang mengatakan, Pak, saya ketika diejek sama teman saya diam saja, Pak. Ketika ditanya, loh kenapa kok kamu diam saja? Iya, Pak, soalnya badannya teman saya lebih besar daripada saya, jadi saya takut untuk balas. Itu bukan sabar.
Sabar itu adalah ketika kamu sebetulnya bisa membalas, tetapi kamu tidak mau untuk membalas. Ketika kamu sebetulnya bisa membalas, tapi kamu tidak mau untuk membalas. Nah, teman-teman kelas 7, saya pernah melihat sebuah lukisan di internet, lukisan ketika Yesus itu memikul salib menuju Bukit Golgota tadi. Ada sebuah lukisan, saya lupa itu pelukisnya siapa, tapi saya melihat lukisan itu di Google. Jadi ketika Yesus itu dengan tubuhnya yang sudah luka-luka, penuh luka-luka, dicambuk, diberi mahkota duri, dia harus menggotong kayu salib itu menuju Bukit Golgota. Itu di lukisan itu digambarkan banyak rakyat Israel, banyak penduduk Israel itu mengejek-ngejek Yesus, mengolok-olok Yesus, mencaci maki Yesus. Itu dilukiskan oleh pelukis itu dengan sangat baik sekali. Yesus menggotong dengan kelelahan, dengan menderita, dan di samping kiri kanan itu ada orang-orang yang mengolok-olok Yesus. Tapi satu hal yang membuat saya terharu dari lukisan itu adalah di bagian atas lukisan itu ada sekumpulan malaikat membawa pedang. Ada sekumpulan malaikat, jumlahnya sekitar 20-30 malaikat membawa pedang. Ketika saya melihat lukisan itu, saya terharu sekali. Lukisan itu sebetulnya ingin mengajarkan pada kita bahwa ternyata malaikat di surga itu sudah siap, sudah ready itu. Seolah-olah malaikat di surga itu menggambarkan mereka sudah siap untuk turun ke bumi untuk membinasakan orang-orang yang mengolok-olok Yesus, membuat Yesus menderita. Seumpamanya Tuhan Yesus ketika menggotong kayu salib, dia sudah jengkel, dia sudah marah dengan orang-orang yang mengolok dia. Kemudian Tuhan Yesus menjentikkan tangannya begini saja. Itu sekumpulan malaikat di surga itu langsung turun ke bumi, mensikat habis orang-orang yang membuat Yesus menderita dan mensikat habis orang-orang yang mengejek Yesus. Bisa enggak? Bisa. Tetapi masalahnya Yesus tidak mau. Bisa-bisa saja, tapi Yesus tidak mau. Jadi malaikat yang di lukisan itu jengkel sekali melihat Tuhannya di bumi itu diejek, diolok-olok, dibuat menderita. Itu seolah-olah malaikat itu bawa pedang, siap untuk turun ke bumi kapan saja. Tinggal tunggu komando saja, tinggal tunggu perintah saja. Tapi Yesus tidak mau melakukan itu. Ketika dicaci maki, dia tidak balas caci maki. Ketika dihina, dia tidak membalas menghina. Dia menderita dengan sabar. Bahkan di ayat yang kita baca tadi, dia menyerahkan kepada Tuhan untuk menghakimi dengan adil. Ketika ada orang yang jahat dengan kamu, anak-anak kelas 7, serahkan itu pada Tuhan. Jangan kamu balas. Kenapa? Manusia kalau dikasih kesempatan membalas itu nggak bisa adil. Saya kasih contoh. Ketika kamu dipukul sama temanmu 1 kali, kemudian kamu balas pukul dia 1 kali, kira-kira adil nggak? Jadi kamu dipukul 1 kali, kemudian kamu balas pukul lagi 1 kali pada orang itu, adil nggak? Nggak adil. Kenapa nggak adil? Karena ukuran tangannya beda. Kemudian yang kedua, karena kecepatan pukulnya juga beda. Orang itu kalau dikasih kesempatan membalas, inginnya membalasnya lebih apa? Lebih menyakitkan gitu ya. Jadi kalau kita dikasih kesempatan membalas sama orang, ayo balesin aku, pukulan, kita kepinginnya memukul lebih kencang daripada pukulan yang kita terima. Jadi manusia kalau dikasih kesempatan membalas itu nggak bisa adil. Meskipun sama-sama mukul 1 kali, tapi berat tangannya beda, besar tangannya beda, kecepatan pukulnya juga beda. Jadi nggak bisa adil. Makanya di ayat 23 tadi dikatakan kalau kamu mengalami penderitaan, kamu diejek orang, kamu dibuat orang susah, sudah itu serahkan sama Tuhan. Tuhan itu adil. Kalau kita yang balas, kita nggak bisa adil. Tapi kalau Tuhan, kita serahkan sama Tuhan, Tuhan itu adil. Pasti
memberikan yang terbaik buat kita. Masalahnya adalah ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami penderitaan, bisa sabar atau tidak. Anak-anak kelas 7 harus belajar sabar. Jadi yang pertama tadi, kita belajar meresponi penderitaan tanpa kesalahan. Yang kedua, belajar menderita dengan sabar. Nah, yang ketiga, anak-anak kelas 7, apa yang bisa kita teladani dari makna penderitaan Kristus? Yang ketiga ada di ayat yang ke-24. Ayat ke-24 firman Tuhan mengatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah, yang ketiga makna penderitaan Kristus yang bisa kita teladani di zaman sekarang adalah belajar menderita demi orang lain, atau kita diminta untuk rela berkorban. Nah, tadi ayat yang kita baca mengatakan bahwa Yesus itu telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, bahkan supaya kita mengalami kesembuhan. Yesus melakukan itu demi kita, dia mengorbankan dirinya demi kita. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah kita anak-anak kelas 7 meneladani Tuhan Yesus? Dia menderita demi orang lain, dia berkorban demi orang lain. Bisakah kita di zaman sekarang itu melakukan sesuatu kebaikan atau sesuatu yang sifatnya berkorban tapi demi kepentingan orang lain? Bisa tidak? Nah, anak-anak kelas 7, kita hidup di zaman sekarang ini, zaman yang orang-orangnya banyak yang mementingkan diri sendiri, egois. Ketika kita keluar, misalnya pergi keluar di jalan, banyak orang itu ketika berjalan atau menaiki kendaraan, dia tidak peduli dengan sekelilingnya. Ada orang yang kesulitan tidak dibantu, ada orang yang jatuh hanya dilihat saja, atau ada orang yang membutuhkan pertolongan, dia cuek saja. Itu banyak sekali di zaman sekarang. Nah, tapi Yesus memberikan teladan kepada kita semua bahwa kita harus berkorban juga demi kepentingan orang lain. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri saja. Lihat di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang kesulitan. Lihat di sekeliling kita masih banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus. Kita bisa mengenalkan Yesus melalui apa? Melalui diri kita. Kita tunjukkan pada teman-teman kita, ini loh, saya ini pengikut Yesus. Ini loh, saya orang Kristen. Dengan cara apa? Kita bersikap baik. Kita hidupnya mengasihi mereka. Maka mereka akan berpikir, wah, ternyata orang Kristen itu hebat-hebat ya, bisa mengasihi orang lain. Jadi anak-anak kelas 7, yuk kita belajar memperhatikan orang lain. Yuk kita belajar membantu kesulitan orang lain. Yuk kita belajar hari ini apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, kita lakukan. Dari hal yang sederhana saja. Dari hal yang sederhana saja. Apa contohnya? Misalnya, mendoakan orang lain. Mendoakan itu tidak butuh biaya, teman-teman. Mendoakan itu nggak butuh uang. Dia hanya butuh waktu saja. Dan dia hanya butuh kemauan kalian saja. Mungkin kita nggak punya uang, mungkin kita nggak punya banyak uang, kita nggak punya banyak barang, tetapi kita bisa membantu orang lain dengan doa. Ketika ada orang yang susah, kita doakan. Ketika ada orang yang menderita, kita doakan. Ketika ada orang yang sakit, kita doakan. Doa itu sudah lebih dari cukup. Ketika kita merasa tidak punya apa-apa, doa kita bisa memberikan semangat buat orang lain. Doa kita bisa memberikan bantuan untuk orang lain. Doa kita bisa memberikan support buat orang lain. Jadi Yesus itu mengajarkan hal yang sederhana sebetulnya. Masalahnya adalah kita mau tidak berkorban demi orang lain. Mau tidak kita memikirkan orang lain. Jangan hanya memikirkan diri kita sendiri. Nah, jadi anak-anak kelas 7 dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-21 sampai ke-24 kita belajar 3 hal. 3
makna penderitaan Kristus yang bisa kita teladani di zaman sekarang. Ingat, yang pertama tadi adalah belajar meresponi penderitaan tanpa kesalahan. Yang kedua adalah belajar menderita dengan sabar. Yang ketiga adalah belajar menderita demi orang lain atau rela berkorban. Ketika kita melakukan 3 hal ini, wah, itu dampaknya atau efeknya luar biasa sekali buat orang-orang di sekeliling kita. Itu berarti kita benar-benar bisa merasakan dan memaknai korban Kristus di dalam hidup kita, di dalam tingkah laku kita sehari-hari. Ayo anak-anak kelas 7. Ini memang susah, tetapi belum terlambat untuk mencoba. Kita bisa melakukan itu semua ketiga-tiganya dengan baik mulai dari sekarang. Ketika kamu menderita, jangan lakukan kesalahan. Ketika kamu menderita, sabar. Ketika kamu menderita, pikirkan juga orang lain, bantulah mereka dan berkorbanlah untuk mereka. Saya yakin kita semua pasti diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa melakukannya. Mari kita menutup acara Pondok Kasih ini dengan doa. Nanti setelah acara ini selesai, akan ada pertanyaan refleksi yang saya harap anak-anak kelas 7 bisa mengerjakan dan menjawabnya. Tapi kita akan berdoa dulu. Mari kita semuanya bersatu hati dalam doa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kami sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa penderitaan yang dialami Yesus di kayu salib itu sungguh memberikan makna di dalam hidup kami yang harus kami teladani, yaitu kami harus menderita dengan tanpa kesalahan, kami harus menderita dengan sabar, dan kami ketika menderita, kami juga harus membantu orang lain atau berkorban demi orang lain. Tuhan, kami bersyukur Yesus sudah mati untuk kami, Yesus sudah menderita untuk kami, dan kami percaya apa yang dilakukan Tuhan Yesus adalah bukti cinta yang terbesar yang Tuhan pernah berikan pada kami. Oleh sebab itu, kami anak-anak kelas 7 di tempat ini, kami mau meresponi cintanya Tuhan dengan kami mau mengasihi Tuhan. Ajari kami semua ya Tuhan, anak-anak kelas 7 untuk jadi anak-anak yang baik, anak-anak yang manis, anak-anak yang setia kepada Tuhan, dan yang paling penting menjadi berkat untuk orang-orang di sekeliling kami. Berkati kami semua yang sudah mengikuti Pondok Kasih ini, berkati Bapak Ibu guru agama, berkati orang tua kami, berkati seluruh keluarga kami ya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka berkat sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Dan kami percaya semua dari kamu yang mengikuti acara Pondok Kasih ini, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, anak-anak kelas 7, tiba kita di akhir acara Pondok Kasih. Saya mengucapkan terima kasih buat anak-anak kelas 7 dan Bapak Ibu guru agama yang sudah mengikuti acara Pondok Kasih ini mulai awal hingga akhir. Nah, setelah kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengerjakan refleksi bersama-sama. Ada beberapa pertanyaan yang anak-anak kelas 7 harus coba jawab, coba kerjakan dengan baik. Nah, berikut pertanyaan refleksinya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.